Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tetap bersuka cita dan berjumpa lagi dalam ibadah kita hari ini. Kita sama-sama persiapkan hati kita menyembah Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di sana Tuhan bertahta. Sebelum kita bernyanyi memuji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu bagi kami sampai hari ini Tuhan. Kami masih tetap merasakan perlindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan bagi kami setiap pribadi. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun seluruh jemaat-Mu berada, ketika kami sama-sama bersatu hati memuji menyembah Tuhan, kami tahu ibadah ini menjadi berkat bagi kami semuanya, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang beribadah, yang berkumpul dimanapun mereka berada. Tuhan juga yang hadir, Roh Kudus-Mu yang hadir, dan lawatan-Mu juga yang melawat semua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita memuji-muji nama Tuhan kita. Yesus menjadi sahabat terbaik kita, sobat terbaik kita, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Haleluya, kita bernyanyi buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorakan hosana, hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus, hosana,
tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, tampak baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, menjadi sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Baik, kita siapkan hati kita mendengar renungan firman Tuhan. Untuk saat sekarang ini tidak ada yang bisa kita megahkan di hadapan Tuhan, sebab hidup kita sendiri adalah miliknya Tuhan. Apa yang perlu adalah kita tetap percaya, sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada bersama dengan kita seumur hidup kita. Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah kami Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup
kasih Kau melindungi kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat kami banggakan di hadapan-Mu. Bahkan nafas kami pun milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu. Hidup kami ada dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan kami hidup sampai hari ini Tuhan. Sebab kami paham betul bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Dan di luar Tuhan kami tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan masih tetap pegang tangan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih tetap berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau peduli dengan kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami terlalu percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami tetap berpegang pada firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber penghiburan dan sumber kekuatan yang penuh atas kami dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan bersama saya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua masih tetap bersuka cita, masih tetap bersemangat dan tetap cinta Tuhan tentunya. Jumpa kembali dengan saya, sekalipun kita beribadah tidak dalam ruangan yang sama, kita tidak tahu sampai kapan. Indah pada waktunya Tuhan, tapi tetap nikmati hadirat Tuhan, tetap menikmati suasana ibadah di tempat masing-masing, di hostel, di rumah atau dimanapun. Tetap kita bisa merasakan hadirat Tuhan dan tetap bisa diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Oke, pada saat ini tema yang mau saya sampaikan yang kita belajar bersama-sama adalah mendengar pesan Tuhan melalui situasi. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah mendengar pesan Tuhan melalui situasi. Banyak cara Tuhan untuk mengajar, berpesan kepada kita, menegur kita, atau berbicara kepada kita. Misalnya, melalui suara hati. Banyak orang berkata, Tuhan memesankan sesuatu kepadaku dan aku mendengarkannya dari hatiku gitu loh, dari hati nurani.
Ada juga cara Tuhan menegur, berbicara kepada kita melalui kesalahan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, kekhilafan, tiba-tiba kita tersedar, sepertinya Tuhan menegur, sepertinya Tuhan mengajar sesuatu kepada kita, lalu kita belajar dari kesalahan itu. Kadang juga Tuhan memakai cara untuk berbicara kepada umatnya melalui firman Tuhan. Sama ada firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab, atau firman Tuhan yang kita dengarkan lewat audio, atau firman Tuhan yang kita dengarkan dari seorang hamba Tuhan yang berkhotbah, mengkhotbahkan firman Tuhan. Atau juga Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui saat-saat perkumpulan, persekutuan, atau misalnya komsel, atau sharing 2-3 orang berkumpul lalu sharing, lalu menceritakan firman Tuhan, atau sharing atau kesaksian. Kadang dengan cara itu pun Tuhan bisa menegur kita, berbicara kepada kita. Dan tidak tertutup kemungkinan juga Tuhan berbicara secara audible, mendengar suara Tuhan secara audible, secara langsung. Ada beberapa orang memberi kesaksian, dia boleh mendengar Tuhan berbicara langsung. Dia boleh dengar sendiri dengan telinganya, mendengar suara Tuhan secara audible. Seperti itu juga tidak tutup kemungkinan. Tetapi saat ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau membahas adalah cara Tuhan mengajar, menegur, berpesan kepada kita lewat situasi, lewat kejadian atau peristiwa. Situasi atau kejadian yang kita alami dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Melalui kejadian yang sekarang ini, jangan sampai kita tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu apa pesan Tuhan, apa teguran Tuhan di sebalik situasi ini. Situasi sulit yang kita semua boleh rasakan. Tuhan sedang berbicara kepada dunia. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Jangan sampai kita tidak mendapat pesan apa-apa. Jangan sampai kita tidak mendapat satu pelajaran apapun dari kejadian ini. Jangan sampai teguran lewat situasi ini pun kita tidak tahu. Oke, mari kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-35. Kejadian pasal yang ke-35. Perikopnya atau tajuknya di sana adalah Yakub ke Betel untuk kedua kalinya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Yakub ke Betel untuk kedua kalinya. Setelah membaca tajuk ini, bermakna Yakub sudah pernah ke Betel sebelumnya. Karena di sini ditulis Yakub ke Betel untuk kedua kalinya. Berarti sudah pernah pertama kali ada di Betel. Nah, Yakub ada di Betel untuk pertama kalinya adalah kisahnya saya persingkat sebagai berikut. Yakub menipu ayahnya yang bernama Ishak. Yakub menipu ayahnya dengan menyamar sebagai Esau atau anak sulung. Karena yang anak sulung Ishak adalah Esau. Tetapi Yakub menipu. Dia berpura-pura menjadi Esau, dia berpura-pura menjadi anak sulung, lalu menerima berkat dari Ishak bapaknya. Lalu Ishak memberkati Yakub dengan berkat anak sulung. Nah, setelah Esau tahu, dan ini adalah kedua kali Esau ditipu oleh adiknya Yakub, sehingga Esau sangat marah dan sangat dendam kepada Yakub. Nah, Yakub atas persetujuan ibunya, ia melarikan diri ke Mesopotamia. Kenapa ke Mesopotamia? Karena di sana ada Laban, saudara ibunya. Jadi kalau orang Batak bilang, Yakub lari ke Mesopotamia untuk lari ke kampung tulangnya, Laban. Karena Laban itu adalah saudara ibunya. Dalam Kejadian pasal yang ke-27, kita mundur sedikit. Kemudian beristirahat di satu tempat karena sudah malam. Maksudnya, dalam pelarian Yakub ke Mesopotamia, ke rumahnya Laban, belum sampai lagi di tempat itu, matahari sudah tenggelam, sudah malam.
Kemudian dia beristirahat, lalu dia mengambil satu batu dan menjadikan batu itu menjadi bantalnya untuk tidur. Lalu dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi. Ini Kejadian 28 ya, ini kisahnya, saya persingkat saja. Dalam tidurnya dia bermimpi, dalam mimpinya ada anak tangga dari bumi sampai ke langit. Dan dari tangga itu nampaklah bagi Yakub malaikat-malaikat Tuhan naik turun dari tangga itu. Dan dalam mimpinya Tuhan juga ada pesan kepada Yakub. Kita tidak perlu bahas di sini karena sangat panjang. Saya hanya persingkat saja cerita itu. Jadi dalam mimpi itu Yakub melihat sekali lagi ada tangga dari bumi ke langit, dan malaikat Tuhan naik turun di tangga itu, dan Tuhan memesankan sesuatu, berpesan sesuatu kepada Yakub. Dan setelah mimpi itu berakhir, Yakub terbangun. Setelah bangun dia berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di sini dan aku tidak mengetahuinya. Betapa dahsyatnya tempat ini." Lalu dia mengambil batu yang menjadi bantal dia itu, ambil batu itu, dia letak di situ tempat dia bermimpi, tempat tidur dia itu, dia letak minyak, dia tuangkan minyak di atas batu itu. Lalu dia namailah tempat itu Betel. Itulah pertama sekali Yakub ada di Betel. Jadi makanya yang kita baca tadi dalam Kejadian 35, tajuknya adalah Yakub ke Betel untuk kedua kalinya. Pertama kalinya yang waktu Yakub mimpi ada malaikat Tuhan di sana. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam Kejadian 35 ini, kenapa Tuhan suruh Yakub ke Betel untuk kedua kalinya? Kita perlu tahu situasi berikutnya. Kenapa sampai Tuhan menyuruh Yakub ke Betel untuk kedua kalinya? Pada saat itu Yakub diperhadapkan dengan situasi sulit. Dia dalam rasa takut, dia dalam rasa cemas. Bagaimana situasi itu kira-kira? Mari kita lihat bersama. Dalam pasal yang ke-34, situasinya begini. Anak perempuan Yakub yang bernama Dina diperkosa oleh Sikem. Sikem itu adalah anak seorang raja di daerah itu, di daerah mereka tinggal itu. Nah, kemudian bapaknya Sikem ini, setelah Sikem memperkosa Dina anak Yakub, datanglah bapak Sikem untuk berunding dan berdamai dengan abang-abangnya Dina. Nah, bapak Sikem berkata begini, "Kalian mau apa saja saya akan berikan, asalkan Dina adik kalian itu boleh kami ambil." Tetapi abang-abang Dina berkata begini, "Kami tidak minta apa-apa. Tetapi kamu perlu tahu bahwa memberikan anak perempuan kami kepada orang yang tak bersunat seperti kalian merupakan aib bagi kami. Jadi kami minta supaya semua laki-laki di antara bangsamu harus disunat terlebih dahulu, barulah kamu boleh mengambil anak perempuan kami, dan sebaliknya kami boleh mengambil anak perempuan kamu." Begitulah rundingan abang-abang Dina, anak-anak Yakub itu, dengan bapak Sikem. Nah, karena Sikem sangat menginginkan Dina menjadi miliknya, akhirnya dia setuju, dan dia memerintahkan seluruh kaum lelaki di bangsanya untuk bersunat. Nah, semua laki-laki di bangsa Sikem itu bersunat, dan pada hari yang ketiga, dalam hari yang ketiga pastinya, tentunya seluruh lelaki dalam bangsa itu yang sudah bersunat itu pasti masih dalam kondisi kesakitan. Pada hari yang ketiga, bangsa itu masih dalam kesakitan. Datanglah Simeon dan Lewi, abangnya Dina. Kedua orang ini adalah abang Dina. Simeon dan Lewi datang ke tempat mereka, lalu mengambil pedang, membunuh mereka semua, dan membawa Dina lari dari rumah Sikem. Kejadian 34 ayat 30. Setelah kisah itu, setelah Simeon dan Lewi membunuh bangsa Feris dan Kanaan itu yang sedang bersunat itu, Kejadian 34 ayat 30 berkata begini, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi,
Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Itu perkataan Ayub kepada Simon dan Lewi. Nah, dalam situasi itulah Yakub dalam ketakutan, kecemasan, Tuhan perintahkan Yakub untuk kembali ke Betel. Tuhan izinkan situasi sulit seperti itu supaya Yakub kembali ke Betel. Nah, Kejadian 35 tadi, kita tadi baru baca perikopnya saja. Sekarang kita baca ayat yang pertama. Kejadian 35 yang pertama, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ayat yang kedua, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan berkata kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu." Ayat 3, "Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Ayat yang keempat, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Ayat ini sangat bagus. Ayat yang kelima ini. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Oke, jika kita sedang berada di situasi sulit yang sering diibaratkan sebagai padang gurun, diistilahkan seperti padang gurun. Dengar baik, Tuhan membawa kita ke padang gurun supaya kedahsyatan Allah melingkupi kita. Dan ingat, Tuhan izinkan kita berada di padang gurun untuk mempersiapkan kita dengan situasi sulit selanjutnya. Jadi jangan sampai situasi sulit membuat kita jadi ciut ya, bukan cute, bukan cute. Jangan sampai situasi sulit membuat kita jadi makin ciut atau patah semangat. Jangan sampai situasi sulit membuat kita jatuh. Oke, kembali kepada kisah Yakub tadi. Sesampai di Betel, Allah menambahkan diri lagi kepada Yakub. Kemudian memberkati Yakub dan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Satu pengalaman yang luar biasa di Betel itu. Yakub kembali berjumpa dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu, Yakub diubah namanya menjadi Israel. Yakub yang artinya adalah penipu, sekarang sudah diubah namanya menjadi Israel, yang berarti pejuang yang menang. Satu pengalaman yang luar biasa. Ketika kita melenceng dari jalurnya Tuhan, Tuhan akan mengizinkan masalah yang sulit, situasi sulit, supaya kita ingat kembali ke Betel. Allah memakai situasi sulit untuk membereskan kita, untuk mengkoreksi kita, untuk berbicara kepada kita, untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Apakah Tuhan kejam? Kalau untuk menyampaikan pesan pun harus memakai situasi sulit? Saya kira tidak perlu dijawab. Tuhan tahu situasi apa yang membuat kita menyadari bahwa segala alam semesta di bawah kontrolnya Tuhan. Bahwa Tuhan yang maha kuasa melebihi kuasa apapun di dunia ini. Perintah Tuhan yang perlu kita garis bawahi dalam kisah ini adalah perintah untuk pergi ke Betel. Pergi ke Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu maksudnya di mana Tuhan berkenan hadir di sana.
Jadi jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan ciut imanmu. Ketika hari-hari ini kita tidak diperkenankan untuk beribadah dalam satu gedung gereja yang kita sebut rumah Tuhan. Dengar baik, rumah Tuhan bukan sekedar bangunan di tempat orang-orang Kristen beribadah, tapi rumah Tuhan berbicara kehadiran Tuhan. Rumah Tuhan berbicara, Betel berbicara, di mana kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, di mana kita bisa melihat hadirnya Tuhan. Itulah Betel. Jadi Tuhan perintahkan kepada Yakub, pergi ke Betel. Maksudnya, pergilah ke tempat di mana engkau bisa merasakan hadirat Tuhan. Ketika engkau ada di bilikmu persorangan, kau jumpa Tuhan di sana, kau rasakan Tuhan di sana. Itulah Betel. Kemudian perintah selanjutnya, buatlah mezbah di situ. Apa itu mezbah? Mezbah itu artinya hubungan. Apakah saudara tahu bahwa situasi paling buruk yang kita alami adalah putus hubungan? Suami putus hubungan dengan istri, itu adalah situasi yang sangat buruk. Anak putus hubungan dengan orang tua, itu sangat buruk. Tetapi yang paling buruk dan paling berbahaya adalah ketika kita putus hubungan dengan Tuhan. Sudah tidak ada mezbah, sudah tidak bisa merasakan hadirnya Tuhan lagi. Dengar baik, jangan sampai kita putus hubungan dengan Tuhan. Dan iblis akan selalu pakai cara itu. Iblis akan punya banyak cara supaya kita putus hubungan dengan Tuhan kita. Jangan tertipu. Semakin iblis membuat cara untuk memutuskan hubungan dengan cara apapun, tetap jangan putus hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Perintah berikutnya adalah jauhkan dewa asing, tahirkan dirimu. Sangat ironis seorang Yakub yang pernah berjumpa dengan Tuhan, lalu tanpa dia sadari, di rumahnya sudah mulai ada dewa-dewa asing. Mulai ada patung-patung dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Itu sebabnya Tuhan perintahkan, jauhkan dewa asing, tahirkan dirimu. Perintah berikutnya adalah tukar pakaianmu. Pakaian berbicara soal personality, image. Dari pakaian seseorang kita bisa menilai seseorang, betul? Yakub bersama keluarganya, Yakub bersama seisi rumahnya adalah orang yang berani, orang Israel. Tetapi mereka masuk di daerah Sikhem, mereka sudah mulai tukar pakaian, mereka sudah mulai mengubah pakaian, sudah mulai berubah personality, sudah berubah image, tidak lagi menjadi seorang penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Mendengar baik-baik, kita harus tukar pakaian kita. Maksudnya, image kita tetap kita tunjukkan kita adalah anak Tuhan. Jangan serupa dengan dunia ini. Kita harus tetap memakai pakaian kebenaran. Kita harus tetap memakai status kalau kita adalah anak-anak Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata begini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita kudus karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Ada statement berkata begini, sangat menarik. Saya akan bacakan. Allah lebih tertarik membuat hidup kita kudus daripada bahagia. Sekali lagi, Allah lebih tertarik membuat hidup kita kudus daripada bahagia. Jadi tidak perlu kejar kebahagiaan, kejarlah kekudusan. Kita menjadi kudus karena Allah campur tangan di dalamnya. Jadi kita kudus karena kita bergaul karib dengan Allah. Kita kudus karena kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Membangun mezbah di mana Tuhan hadir dan kita merasakan kehadirannya itu. Jadi itulah kekudusan Allah melingkupi kita.
Ilustrasinya begini. Sepasang suami istri yang sudah lama, yang sudah berpuluh-puluh tahun membangun bahtera rumah tangga. Banyak orang bilang, ih pakcik makcik lama-lama makin mirip. Ih opung doli opung baru, kok lama-lama makin mirip wajahnya. Tanpa disadari, sepasang suami istri lama-lama akan ada kemiripan. Apakah wajahnya semakin mirip, sifatnya semakin mirip, hobi atau minatnya semakin sama gitu loh. Contohnya saya, dari dulu saya tidak suka kopi. Dari gadis dulu saya tidak suka kopi, dan saya tidak kopi. Yang kalau kopi, kopilah. Saya tidak akan tahu mana kopi yang bagus, mana yang kopi tak bagus, mana kopi yang sudah dicampur, mana kopi yang asli, saya tidak tahu itu. Dan saya tidak suka kopi. Kalau teh tarik, teh halia, bolehlah. Tapi kalau kopi saya tidak suka dulu, sebelum berkawin. Tapi setelah tinggal bersama-sama bertahun-tahun bersama dengan suami saya, Bapak Gembala kita, dia suka kopi. Begitu dia minum kopi, dia akan tahu ini kopi campur, kopi kampung, atau kopi apalah, dia akan tahu ini kopi bagus, ini kopi tak bagus. Dia tahu itu karena dia suka kopi. Dan saya yang tidak suka kopi, tinggal satu rumah, membangun bahtera rumah tangga dengan seseorang yang suka kopi. Dan lama-lama saya sudah mulai ngopi, sudah mulai sikit-sikit suka kopi, sudah mulai minum kopi. Karena tinggal, berhubungan intim, rapat dengan seorang yang suka kopi. Demikianlah kita menjadi kudus karena hubungan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita intim dengan Tuhan. Itu sebabnya kekudusan Tuhan itulah yang bekerja di dalam kita. Kekudusan Tuhan yang kita sembah itulah yang melingkupi kita sehingga kita menjadi kudus. Di saat kita mengaku dan kembali kepadanya, kepada Tuhan, maka disitulah nyata firman Tuhan yang berbunyi. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kesalahan Dina, saudara tahu apa kesalahan Dina? Dina, anak perempuan Yakub, sudah mulai bergaul dengan perempuan-perempuan Sikem, orang Feris, orang Kanaan. Dia sudah mulai melupakan iman percayanya dan sudah bergaul dengan perempuan-perempuan yang tidak kenal Tuhan, perempuan-perempuan yang pergaulan tidak baik. Itu makanya Dina kenal dengan Sikem, lalu diperkosa oleh Sikem. Kesalahan abang-abangnya apa? Kesalahan abang-abangnya adalah membuat perundingan dengan bapak Sikem. Abang-abangnya yang bilang, hendaklah satu bangsamu bersunat. Tuhan tidak merestui. Tuhan, itu bukan persetujuan mereka dengan Tuhan. Mereka buat keputusan sendiri tanpa tanya Tuhan. Nah, saudara tahu apa kesalahan Yakub? Tanpa disadari Yakub, ternyata di rumahnya sudah ada dewa-dewa asing. Sudah ada Tuhan asing, dan Yakub tidak sadari itu. Tapi dengar baik, Tuhan mengubah bahkan kesalahan kita. Tuhan bahkan bekerja mengubah kesalahan manusia, menjadikannya kebaikan, menjadikannya mendatangkan kebaikan. Ketika kita bersalah dan kita kembali ke Tuhan, disitulah bekerja firman ini. Allah turut bekerja, bahkan kesalahan kita sekalipun Dia sanggup ubahkan menjadi kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dengar baik, jangan sampai
kita salahkan Tuhan lewat kejadian yang kita alami sekarang ini. Tapi belajarlah bahwa lewat kejadian ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bangun hubungan, bangun mesbah. Suami istri, perbaiki hubungan. Suami-suami, perbaiki hubungan dengan istrimu. Istri-istri, perbaiki hubungan dengan suamimu. Anak-anak, perbaiki hubungan dengan orang tua. Orang tua, perbaiki hubungan dengan anak-anakmu. Terutama sekali, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita buka hati kita. Buka hatimu dan dengar pesan Tuhan. Lewat situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, kembalilah ke Betel. Ingat kembali pengalaman perjumpaanmu dengan Tuhan. Tukar pakaianmu, buang kenajisan, buang berhala-berhala. Mungkin berhala sekarang yang ada pada kita adalah hal-hal yang membuat kita lupa mengutamakan Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Ada beberapa hal, beberapa barang yang sudah mulai menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Buang itu. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan serius. Bangun mesbah keluarga. Disinilah peran kepala keluarga bangkit menjadi imam keluarga. Di saat tidak bisa beribadah di gereja, di gedung gereja, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi beribadah di keluarga masing-masing. Bapak-bapak, saya mau katakan, bangkit menjadi imam atas keluarga. Pimpin ibadah, pimpin doa, bangun mesbah keluarga. Dan lihat kedahsyatan Tuhan menyertai keluarga. Engkau yang tinggal di hostel, mungkin bilang, tiada papaku di sini, tiada mamaku di sini. Engkau yang ada di hostel, boleh 2-3 orang masuk bilik menyembah. Janji Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul menyerukan nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Bangun mesbah di sana dan rasakan hadirnya Tuhan di sana, dan lihat kedahsyatan Tuhan menyertaimu. Saatnya kita responi Tuhan lewat situasi ini. Lihat virus yang tidak kelihatan, yang sangat kecil, tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri, hanya lewat alat. Virus corona yang sangat kecil sanggup mengguncang dunia, sanggup mengguncang perekonomian dunia. Dengar baik, Tuhan sedang berbicara. Tuhan hendak menyampaikan pesan kepada kita. Dengarkan, responilah. Mari kita bertobat bersama-sama. Bangun mesbah. Perbaiki hubungan dengan sesama. Mungkin engkau lebih banyak berinteraksi bukan dengan keluarga, anak-anak yang kerja di kilang, yang tinggal di hostel. Perbaiki hubunganmu dengan orang-orang yang ada di dalam bilikmu. Perbaiki hubunganmu dengan orang-orang yang ada di hostelmu. Perbaiki hubunganmu dengan leadermu. Perbaiki hubunganmu dengan supervisor, manajermu, dengan leadermu di kilang. Perbaiki hubungan sesama. Dan utamanya, mari kita sama-sama perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Semakin serius bangun hubungan denganmu, semakin intim dengan Tuhan. Bangun mesbah, kembali ke Betel. Maksudnya, kembali cari tempat, cari situasi, cari suasana di mana engkau bisa rasakan hadirat Tuhan di sana. Itulah Betel. Jangan sampai hubunganmu dengan Tuhan putus karena situasi sekarang ini. Banyak orang Kristen imannya menyala-nyala karena setiap minggu boleh datang ke gereja, beribadah bersama-sama di gereja, mendengarkan musik yang bagus, mendengarkan worship leader yang bagus. Tapi setelah tidak ada ibadah di gereja, hanya ibadah online seperti ini, sudah mulai tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Mesbah sudah mulai tidak dibangun. Dengar baik, ini waktunya bagi kita untuk menyadari yang terpenting adalah mesbah, yang terpenting adalah Betel
di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Kembalilah ke sana. Amin, saudaraku. Kita berdoa sebentar. Bapa, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan kami alami, termasuk situasi sulit sekarang ini yang sedang mengguncang dunia. Berikan kami iman, berikan kami rohani yang peka, bahwa di sebalik ini Tuhan punya pesan bagi kami, supaya kami kembali ke Betel, supaya kami kembali membuat satu hubungan yang erat dengan Tuhan, sampai kami boleh merasakan hadiratnya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau katakan tidak ada situasi apapun yang bisa memutuskan hubungan kami dengan Tuhan. Bahkan sesulit apapun situasi yang kami hadapi, Tuhan tolong kami, supaya biar situasi itu yang mengajar kami untuk semakin mengerti bahwa kami harus melekat dengan Tuhan, kami harus bersekutu dengan Tuhan, supaya kekudusan Allah saja yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama Tuhan kami semakin dikuduskan, bersama Tuhan kami semakin dikuatkan, dan bersama Tuhan kami tahu bahwa situasi sulit sekalipun Tuhan punya pesan bagi kami secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini, renungan ini, supaya kami semua mendapat pesan khusus dari Tuhan lewat rekaman ini Tuhan, dan semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan bersama dengan saya, kita bersama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Shalom. Baiklah, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kita akan berdoa syafaat, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelumnya kita katakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, tidak ada bandingan. Haleluya. How great is our God, sing with me. How great is our God, and we'll see how great is our God. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mengerjakan hal-hal besar, mempersiapkan hal-hal yang besar kepada kami. Kami terlalu percaya, bahkan dari semula pun Tuhan sudah persiapkan hal yang baik kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan ketetapan hati kepada kami semuanya, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan dalam segala hal pun kami tetap berkata, Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami baik. Terima kasih Bapak, saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, seluruh jemaat Tuhan yang beribadah bersama kami. Kami percaya Tuhan menjagai mereka, mencukupkan makan minum mereka, memberi ketentraman, damai sejahtera bagi mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, bangkitkan setiap bapak-bapak keluarga menjadi imam atas keluarga mereka masing-masing, sehingga lewat imam-imam keluarga gereja-Mu tetap bersatu, karena ada keluarga-keluarga yang bersatu dan kuat di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, bahkan anak
anak-anak sekolah, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus membimbing, menjaga mereka, memberi mereka kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan, melewati segala sesuatunya yang kami hadapi pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak yang di kilang, yang sudah mulai bekerja juga Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberi sukacita, kesehatan, jauhkan sakit penyakit, jauhkan patah semangat dari mereka Tuhan. Tapi kami percaya ada Yesus menjadi sahabat mereka yang terus memberi mereka sukacita dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tak dapat sebutkan nama seluruh jemaat-Mu Tuhan, tapi yang kami percaya semuanya mereka Tuhan kenal, semuanya mereka Tuhan jagai, dan semuanya mereka Tuhan lindungi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percayakan seluruh jemaat ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menggembalakan mereka, Tuhan yang menuntun mereka ke air yang tenang, dan Tuhan yang terus menjaga mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga wabah yang masih merebak untuk dunia, untuk bangsa-bangsa, dan secara khusus Indonesia, Malaysia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Waktunya Tuhan, kami percaya akan memulihkan gereja Tuhan, akan memulihkan seluruh jemaat Tuhan, akan memulihkan kedua bangsa ini dalam setiap aspek. Kami percaya itu ya Tuhan, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami untuk terus mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, ini doa permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya lebih daripada apa yang kami minta, Tuhan sedang kerjakan dan terus kerjakan bagi kami. Dan waktunya Tuhan, kami akan menerima setiap jawaban doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang beriman dan percaya bersama saya katakan, amin. Mari semua jemaat Tuhan, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, siapkan hatimu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah apapun yang kau usahakan, diberkatilah semua kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak, diberkatilah setiap pekerjaan, diberkatilah setiap rumah dengan damai sejahtera dan segala kecukupan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan mari kita semua yang sudah diberkati bersama dengan saya katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.